Asy'ariyah adalah pemahaman yang mentakwil ayat-ayat sifat dan mengingkari sebagian sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan menetapkan sebagian sifat Allah berdasarkan ra'yu. Coba, salah satu akidah Asy'ariyah dalam hal asma sifat yang terkenal sifat 13 atau sifat 20. Ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, kalam, dan seterusnya. Nah, coba timbang dengan Al-Quran. Apakah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sifat Allah? Ya jelas, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada nggak dalam sifat 13 atau 20? Tidak ada. Asmaul Husna ada berapa? Banyak, tapi minimalnya ada 99. Seluruh Asmaul Husna mengandung sifat Allah. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu sifat-sifat Allah. Ada enggak di dalam sifat 13 atau 20? Tidak ada. Dikemanakan itu? Kalau minimal Asmaul Husna ada 99, minimal, ini minimal. Sifat Allah juga minimal sekian. Sebab di dalam setiap nama ada sifat Allah. Ini cuma 13 atau 20. Dikemanakan yang lain-lainnya itu? Umpamanya Allah itu al-zahir wal batin. Allah itu zahir dan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah yang awal, Allah yang akhir. Yang zahir dengan yang batin. Itu sifat Allah. Ada enggak? Enggak ada. Yang tidak ada dalam ayat atau hadis malah ditetapkan sebagai sifat Allah, wujud. Ada enggak ayat yang menyatakan innallaha wujudun? Tidak ada. Allah itu ada, iya, tapi jangan disifatkan sebagai sifat Allah sebagai wujud. Al-Zahir, Qidam. Qidam itu maknanya apa? Terdahulu. Kenapa tidak al-awwal wal awwalu wal akhiru? Qidam. Kemudian baqa. Baqa artinya apa? Abadi. Kenapa tidak al-akhir? Ada ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, bahwa Allah itu kekal, iya, tapi dari sana jangan diambil sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari sifat Allah tidak boleh dijadikan nama. Dari nama Allah selalu mengandung sifat. Ini salah satu bukti nyata mereka itu menyimpang dari tauhid asma wa sifat. Berdasarkan hal itulah maka Asy'ariyah adalah golongan orang-orang yang menetapkan asma dan sifat Allah berdasarkan akal, lalu dicari ayat-ayat dan hadis yang menguatkan ketetapan akal. Dalilnya ada nih bahwa Allah wujud nih ada. Itu menetapkan dulu dengan akal, lalu dicari ayat-ayat yang mendukung. Bukan diambil sifat Allah dari ayat, bukan. Ar-Rahman Ar-Rahim dikemanakan tuh? Al-Quddus dikemanakan tuh? Al-Malik Al-Jabbar dikemanakan tuh? Kok nggak ada gitu ya? Nah, itu salah satu bukti kekeliruan mereka. Kenapa sifat cuma 20? Sifat Allah itu kan banyak. Kenapa sifat cuma 20? Kalau ada orang yang mengkritik sifat 20, jangan dijawab, suruh dia sebutkan. Coba sebutkan sifat 20. Kalau dia bilang saya nggak hafal 20 aja kau nggak hafal, apalagi 30. Sifat 20 bukan batasan, laisa ala sabilit tahdid. Sifat 20 adalah sifat yang disusun ulama untuk melakukan fit and proper test. Ini kan bulan Agustus, calon-calon bupati, gubernur, wali kota akan mendaftar ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Maka ada namanya syarat-syarat. Syarat menjadi bupati Takalar harus apa ya? Warga negara Indonesia. Pokoknya nanti lihat syaratnya di KPU. Jadi kalau tidak dibuat syarat-syarat ini, nanti orang Belanda datang mau jadi bupati Takalar, cerdas, S3, profesor, doktor, berilmu,
on time tepat waktu, tapi dia tidak bisa jadi bupati Takalar. Kenapa? Tidak lulus fit and proper test. Untuk apa sifat 20 itu dibuat? Sifat 20 dibuat untuk melakukan fit and proper test. Loh, sifat 20 itu fit and proper test siapa? Untuk menyeleksi Tuhan. Untuk menyeleksi Tuhan. Karena sekarang jumlah Tuhan di dunia ini, setelah diadakan survei, ada 4 Pak Ustaz, 4.000 Tuhan. Sekarang ada yang mau mendaftar jadi Tuhan di dunia ini sebanyak 4.000 yang mau ikut tes seleksi mau jadi Tuhan. Bagaimana cara menyaring Tuhan yang 4.000 ini? Mudah cara menyaringnya. Cara menyaringnya tinggal seleksi dengan sifat 20. Kalau lulus seleksi sifat 20, lulus jadi Tuhan. Sekarang kita tes satu-satu. Nabi Isa. Nabi Isa kalau ikut tes seleksi Tuhan, lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulusnya di mana? Kita pakai sifat yang pertama, wujud. Nabi Isa itu wujud atau tidak wujud? Wujud. Kalau begitu lulus jadi Tuhan. Kan wujud. Pasal 1 lulus, tapi di pasal 2 dia kena wujud qidam. Qidam artinya apa? Qidam artinya tidak berawal. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu ada tidak awalnya? Ada. Awalnya dari mana? Dari rahim Maryam. Maka yang berawal bukan Tuhan. Sifat yang ketiga, wujud qidam bako. Bako artinya tidak berakhir. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu berakhir atau tidak berakhir? Berakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka Nabi Isa tidak lulus pasal 2 dan pasal 3 untuk menjadi Tuhan. Jelas? Apanya yang jelas? Bahwa sifat 20 adalah sifat yang disusun ulama untuk menyeleksi 4.000 Tuhan.